Puji Tuhan, saudari, kita melanjutkan pembahasan di dalam Aetero bulan Maret tahun 2026 yang berjudul Tugas Pelayanan Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Kita akan membahas di dalam pengkajian berita yang pertama yang berjudul Terus Bertekun dalam Doa dan dalam Tugas Pelayanan Firman. Saudara-saudari, sebelum kita membahas di dalam pengkajian berita yang pertama, kita perlu melihat terlebih dahulu judul utama Aetero bulan Maret tahun 2026 ini. Adapun judul utamanya adalah Tugas Pelayanan Firman dan Penyaluran Allah bagi Ekonomi Allah. Saudara-saudari, dari judul utama ini kita dapat melihat ada dua bagian besar. Ya, yang pertama adalah tugas pelayanan firman. Nah, tugas pelayanan firman tidak sekedar seseorang berkhotbah, tetapi saudara-saudari, tugas pelayanan firman adalah penyaluran diri Allah. Ya, ini adalah penyaluran Allah melalui pelayanan firman. Ketika seseorang melaksanakan tugas pelayanan firman, sebenarnya dia menyalurkan diri Allah. Lalu butir yang kedua adalah apa gunanya penyaluran Allah ini? Tujuannya penyaluran diri Allah adalah bagi ekonominya. Nah, ekonomi ini, saudara-saudari, adalah pengaturan rumah tangga Allah agar setiap anak-anak Allah mendapatkan penyaluran diri Allah. Puji Tuhan, sehingga seluruh anggota keluarga, ya, rumah tangga Allah ini, semua bagiannya, semuanya menikmati, mendapatkan penyaluran diri Allah. Jadi sekali lagi saudari, dari judul utama ini kiranya terkesan bagi kita semua. Kita sedang membahas mengenai tugas pelayanan firman dan penyaluran Allah bagi ekonomi Allah. Karena itu, saudara-saudari, kita dapat melihat 8 berita terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Berita 1 sampai dengan berita yang keempat ini membahas mengenai tugas pelayanan. Ada tugas pelayanan firman di dalam berita yang pertama, dan tugas pelayanan pendamaian berita yang kedua, dan tugas pelayanan hayat di dalam berita yang ketiga, dan tugas pelayanan peperangan di dalam berita yang keempat. Nah, 4 berita ini membahas mengenai tugas pelayanan. Kemudian, berita yang kelima sampai dengan berita yang kedelapan membahas mengenai penyaluran Allah bagi ekonomi Allah. Puji Tuhan atas penyaluran Allah adalah bagi ekonomi Allah. Karena itu, di dalam berita yang kelima membahas bagaimana menjadi pengurus rumah tangga yang setia. Amen, ya. Dan di berita yang keenam adalah membahas penyaluran Allah Tritunggal ke dalam tugas pelayanan Yohanes, ya. Dan berita yang ketujuh membahas mengenai bagian berkat kekal disalurkan ke dalam kita. Dan berita yang kedelapan disalurkan ke dalam 3 bagian manusia. Jadi berita kelima sampai dengan berita yang kedelapan membahas mengenai penyaluran diri Allah, ya, adalah bagi ekonomi Allah. Puji Tuhan. Baik, saudari, kita lanjutkan di dalam pembahasan judul dan ayat penting di dalam berita yang pertama. Nah, berita yang pertama dapat kita lihat di dalam 3 ayat ini. Yang pertama, perlunya kita terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Ini ya, saudara-saudari ya. Pertama, perlu bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Nah, apa yang dilayankan, ya, tidak lain adalah apa yang diwahyukan. Ya. Apa yang dilayankan adalah apa yang diwahyukan. Diwahyukan kepada siapa? Para rasul dan penutur sabda. Nah, saudari, tujuannya adalah agar bagaimana Kristus disalurkan. Ya.
pelayanan firman ini adalah pelayanan yang menyalurkan diri Allah ya bagi ekonomi Allah. Jadi melalui penyaluran ini dalam Efesus 3:17 adalah agar Kristus berumah di dalam hatimu melalui iman. Kita akan melihat terlebih dahulu bagian yang pertama, saudara ya, sebelum nanti kita akan melihat tujuannya di dalam Efesus 3:17 ya. Nah, yang pertama, saudari, kembali kita perlu melihat terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 dikatakan, tetapi kami akan terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Nah, saudari, kita perlu memperhatikan bahwa perkara doa mendahului tugas pelayanan firman. Jadi, saudara-saudari, sebelum kita berbicara mengenai tugas pelayanan firman, kita perlu berbicara dahulu mengenai doa. Berdoa, saudara-saudari, bukan hanya ya memohon Tuhan melakukan banyak hal bagi pergerakannya. Tetapi saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa berdoa juga membuat roh kita dilatih, juga membuat roh kita dikuatkan. Mau dilatih, mau dikuatkan, tidak lain dan tidak bukan jalannya adalah melalui berdoa. Karena itu, saudara ya, ministry firman memang perlu menggunakan roh kita yang terlatih dan roh yang kuat. Nah, untuk itu saudari, kita perlu berlatih di dalam doa. Para rasul, ya, sebelum dia melayankan tugas pelayanan firman, mereka bertekun dalam doa. Amen, ya. Tanpa doa demikian, saudari ya, ministry firman tidak akan hidup dan tidak akan kuat. Jadi kita perlu terkesan bagian ini. Agar tugas pelayanan firman itu hidup kuat, maka perlu doa. Nah, di dalam doa inilah roh kita dilatih, roh kita dikuatkan. Maka doa mendahului ministry firman, ya, tugas pelayanan firman, saudara ya. Puji Tuhan, ya. Nah, bagaimana agar dapat dikuatkan? Maka saudara-saudari, amen. Di dalam bagian yang kedua, ya, di dalam Efesus 3:5 dikatakan, misteri ini tidak pernah diberitahukan kepada anak-anak manusia dalam generasi-generasi lain. Sebagaimana sekarang, perhatikan saudari ya, diwahyukan dalam roh kepada para rasul dan para penutur sabdanya yang kudus. Nah, saudara-saudari, di poin yang pertama kita membahas mengenai dilatih dan dikuatkan roh kita, ya. Nah, oleh karena itu, puji Tuhan, di dalam Efesus 3 ayat 5, perkara diwahyukan dalam roh ini, amen, adalah roh perbauran, roh Allah dan roh insani kita. Puji Tuhan, saudara ya, roh insani ini adalah roh yang dilahirkan kembali, sehingga di dalam kita dihuni oleh Roh Kudus. Nah, roh pembaruan ini, perbauran ya, perbauran antara roh Allah dengan roh insani kita, ini adalah sarana untuk menyatakan wahyu perjanjian baru. Amen. Tentang Kristus dan gereja. Puji Tuhan, saudara ya. Maka kita perlu roh semacam itu untuk melihat wahyu. Amen. Jadi melihat wahyu ini adalah melalui organnya roh perbauran kita. Roh pembaruan ini ya saudara ya, dibaurkan roh Allah dan roh kita, amen, melalui roh yang demikian, bahkan roh yang dilatih dan dikuatkan, sehingga kita dapat melihat wahyu. Ya saudara ya, amen, diwahyukan. Ini kita perlu terkesan bagian ini. Jadi untuk diwahyukan, ini bukan sesuatu yang di luar roh kita, tetapi adalah di dalam roh. Amen, ya. Kepada para rasul dan para penutur sabda ya, atau nabinya yang kudus. Nah, amen. Semoga kita dapat melihat benah merahnya ya. Kemudian saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan contoh tentang tugas pelayanan firman.
hasil dari kita melihat wahyu ini, maka saudari, hal itu perlu dibicarakan, perlu disampaikan, perlu ditutur sabdakan, perlu dikatakan ya dengan roh yang kuat, roh yang hidup, roh yang terlatih. Nah, tujuannya adalah seperti di dalam Efesus 3:9 agar amen, Kristus berumah di dalam hatimu melalui iman. Ya, saudara ya. Nah, kita perlu melihat dulu hati kita, ya tujuannya adalah berumah, Kristus berumah di dalam hati. Nah, hati, saudara ya, terdiri dari semua bagian jiwa, yaitu pikiran, emosi, tekad kita. Juga ditambah oleh hati nurani kita. Ya, hati nurani adalah bagian utama dari roh kita ya, saudara ya. Jadi, saudari, melalui kita dilahirkan kembali, amen. Kristus ya juga adalah Roh Kudus masuk ke dalam roh kita. Nah, setelah itu, saudari, kita membiarkan, mempersilahkan Kristus menyebar ke dalam setiap bagian batin kita, ya. Batin kita ada di dalam pikiran, emosi, dan tekad, biarkanlah dia menyebar ke sana, ke pikiran kita, ke emosi kita, ke tekad kita. Nah, hati kita ini adalah totalitas dari seluruh bagian dalam diri kita, pusat kita, saudara ya. Karena kita membiarkan Kristus berumah di dalam hati kita, di dalam pusat diri kita. Dia mengendalikan seluruh antero batin kita. Dia menyuplaikan, ya, dia menguatkan setiap bagian kita dengan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri ini tidak lain adalah firman-Nya. Maka saudara-saudari, amen. Akhirnya apa yang dilayankan tidak lain adalah diri Kristus sendiri agar Kristus, amen, tergarap, terbangun, berumah di dalam hati saudara-saudari yang dilayani. Bagaimana melayaninya? Adalah melalui tugas pelayanan firman. Untuk memiliki roh yang kuat di dalam tugas pelayanan firman ini, maka perlu berdoa. Jadi doa mendidahulukan, doa harus berjalan di muka, ya. Dengan demikian kita melatih roh kita, ya. Roh yang dikuatkan, kita nampak wahyu. Apa yang kita nampak ini, saudara, itulah yang kita beritakan. Ya, apa yang kita sampaikan, ya. Apa yang kita bagikan. Tujuannya adalah apa yang kita bagikan tidak lain adalah firman-Nya, tidak lain adalah diri Allah sendiri. Kristus berumah di dalam hati orang yang kita suplaikan, orang yang kita kuatkan. Maka saudara-saudari, puji Tuhan, ya, dengan demikian adalah bagi ekonomi Allah. Amin. Mari kita melihat struktur dan garis besar dalam berita ini. Sekali lagi, saudara, judul dalam berita yang pertama adalah terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Ya, jadi utamanya adalah doa dahulu, kemudian baru ada tugas pelayanan firman. Saudara-saudara, khususnya para saudara, kita jangan terbalik ya, jangan tergesa-gesa kepada tugas pelayanan firman atau ministry firman. Tapi lebih-lebih kita perlu belajar bahwa yang pertama perlu bertekun dulu dalam doa, ya. Baru bertekun dalam tugas pelayanan firman atau ministry firman. Karena itu saudara, di dalam Romawi yang pertama ini membahas mengenai terus bertekun dalam doa. Nah, kapital A sampai C membahas doa umum ya. Tetapi kita perlu masuk di dalam kapital D sampai E sampai kepada doa otoritas. Inilah doa yang tertinggi ya. Doa yang menggunakan otoritas Allah, menerapkan otoritas Allah atas keadaan kita hari ini. Ya, atas apa yang kita doakan sehingga kita menggunakan otoritas Allah ya, saudari, untuk kita terapkan melalui doa otoritas ini. Maka saudara-saudari, amen. Setelah kita bertekun dalam doa, maka kita juga bertekun dalam tugas pelayanan firman. Kapital A diingatkan sekali lagi bahwa doa harus mendahului tugas pelayanan firman. Amen, saudara ya, ini perlu kita pegang. Dan B, kita membahas contoh tentang tugas pelayanan firman ya di dalam Efesus 3:17.
Oke, kita akan lihat sampai ke sana. Oke, baik saudari, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa beban berita ini ada dua ya. Terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang keempat membahas mengenai terus bertekun dalam doa. Ya. Oke, saudari ya, di dalam doa ini kita perlu melihat di hari yang pertama mengenal makna doa dan pendoa itu. Ya, apa sih doa dan bagaimana menjadi pendoa dan siapakah pendoa itu, saudari ya? Demikian di dalam hari yang kedua akan dibahas mengenai doa yang sejati. Doa yang sejati, saudari, adalah doa di dalam Roh Kudus. Kita perlu sampai kepada doa dari pribadi dua lapis. Nah, ini adalah bagaimana kita menerima doa Kristus dan melalui ya doa Kristus di dalam kita, itulah yang kita utarakan, itu yang kita doakan kembali. Amen ya. Doa Kristus menjadi doa kita. Doa Kristus di dalam kita menjadi doa kita kembali kepada Kristus. Amen. Hari yang ketiga, saudari, kita akan membahas doa yang tertinggi adalah doa otoritas. Nah, ini kita belajar doa otoritas dalam Matius 18:18. Perihal doa yang mengikat dan melepaskan. Nah, mengikat melepaskan ini perlu otoritas. Amen, saudari ya. Kemudian di dalam hari yang keempat lebih lanjut membahas mengenai doa otoritas. Ini adalah doa dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24 ya. Organnya adalah iman ya. Iman adalah percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta dan belajar berkata kepada gunung ini. Itulah doa otoritas, saudari ya. Nah, selanjutnya saudari kita dapat melihat hari yang kelima dan hari yang keenam. Hari yang kelima dan hari yang keenam. Hari yang kelima membahas mengenai contoh tentang tugas pelayanan firman ya. Dan di dalam tugas pelayanan firman ini, saudari ya, kita dapat melihat bahwa doa harus mendahului tugas pelayanan firman, harus mendahului ya. Kemudian juga dibahas mengenai contoh tentang tugas pelayanan firman dalam Efesus 3:17. Kemudian di dalam hari yang keenam, saudari ya, lanjutkan akan membahas mengenai Kristus yang berumah di dalam kita, membuat kita dipenuhi dengan perkataan Kristus. Puji Tuhan, ya. Nah, di dalam hari yang keenam akan dibahas bahwa Kristus berumah ya, membuat kita dipenuhi dengan Kristus sehingga menjadi orang yang berbicara bagi Kristus. Maka saudara-saudari, sebelum kita melayankan ya tugas pelayanan firman ya, berbicara bagi Kristus, kita perlu mengenal butir-butir sebelumnya, saudara ya. Amen. Kiranya ini mendorong kita dan membukakan terang kepada kita. Amen. Hari yang pertama, saudari, kita perlu mengenal makna doa dan pendoa. Nah, makna doa di dalam Markus 8 ayat 34 mengatakan, jika seseorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Maka doa, saudara-saudari, makna doa ini adalah, tidak lain adalah menyangkal diri. Penyangkalan diri yang sejati adalah melalui doa. Jadi, saudara-saudari, doa ini adalah menyatakan bahwa diri ini ya bukan apa-apa. Justru karena bukan apa-apa, mengambil Kristus sebagai segalanya. Itulah doa, menyangkal diri. Jadi saudari, makna doa ini mengatakan bahwa kita melihat diri kita sendiri bukan apa-apa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Amen. Ya, kita harus menyadari ini. Maka saudari, doa yang sejati adalah penyangkalan diri yang sesungguhnya. Nah, bagaimana atau siapa pendoa itu? Nah, saudari, di dalam Daniel pasal 9 ayat 19 mengatakan, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh demi Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut menurut namamu sendiri. Selanjutnya di dalam Matius 26 ayat 39 mengatakan, setelah agak maju ke depan, dia tersungkur lalu berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku.
Akan tetapi bukan menurut yang aku kehendaki, melainkan menurut yang engkau kehendaki. Kemudian di dalam Yohanes pasal 5:30 mengatakan, aku tidak mencari kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Maka saudara-saudari, doa ini ya adalah doa yang memperhatikan ya apa adanya diri Allah. Bermohon, meminta kepada Tuhan, dengarlah, ampunilah, perhatikanlah demi engkau sendiri, ya, demi kotamu, umatmu, dan demi namamu. Oh, saudari, doa ini sangat manis, ya. Tidak lain adalah berdiri pada pihak Allah, ya, menyatakan diri Allah sendiri. Nah, di dalam doa ini, saudari ya, doa ini bukan menurut yang ku kehendaki, tetapi adalah menurut yang engkau kehendaki. Amen. Ya. Dan pendoa ini, saudari, tidak lain adalah pencari, ya, mencari kehendak Allah, ya, mengambil kehendak Allah menjadi kehendak kita, ya, mengambil diri Allah sendiri menjadi pribadi kita. Maka seorang pendoa haruslah orang yang mencari Allah dan kehendak Allah. Semuanya, saudara, berkaitan dengan diri Allah sendiri. Selanjutnya, saudari ya, hari yang kedua membahas mengenai doa yang sejati. Nah, doa yang sejati tidak lain adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, maka dengan demikian, saudari, baru kita dapat berdoa dari pribadi dua lapis. Ya, dua lapis ini adalah Kristus di dalam kita berdoa sehingga kita mengutarakan doa kita. Nah, saudari, kita dapat melihat terlebih dahulu bagian yang pertama ya di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Sana dikatakan demikian juga roh itu turut membantu memikul kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan dia yang menyelidiki hati mengetahui pikiran roh itu karena dia berdoa syafaat untuk orang-orang kudus menurut Allah. Amin. Ya. Dan saudari, di dalam Yudas ayat 20 mengatakan, tetapi kamu yang terkasih, bangunlah dirimu di atas kepercayaan yang paling kudus, berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, saudari, kita dapat melihat di sini ya bahwa perkara berdoa, ya, bagaimana berdoa. Di sini kita dapat melihat bahwa perkara doa ini adalah perbauran antara diri Allah sendiri dengan roh manusia. Ya. Roh Allah dengan roh manusia dibaurkan melalui doa. Sehingga, amen, menghirup Allah ke dalam manusia. Dan doa yang sejati, saudari, semuanya di dalam roh insani yang berbaur dengan Allah. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan roh perbauran kita. Bagaimana seharusnya berdoa? Maka perlu ya dibaurkan. Ya, kita perlu mengetahui pikiran roh itu. Ini perkara perbauran ya, sehingga kita dapat berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke dalam doa dari pribadi dua lapis ya. Yakobus pasal 5 ayat 17 mengatakan Elia adalah manusia yang memiliki perasaan yang sama dengan kita. Dan dia berdoa di dalam doa supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara-saudari, frase ini ya, dia berdoa di dalam doa, di terjemahan LAI diterjemahkan sebagai dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, sungguh-sungguh berdoa itu bukan sekedar pejamkan mata lalu bersungguh-sungguh demikian, tidak. Tetapi sebenarnya terjemahannya adalah dia berdoa di dalam doa. Perhatikan ini, saudara-saudari ya, dia berdoa di dalam doa. Jadi bahwa ini adalah satu doa yang Tuhan berikan ya. Dalam hal ini adalah kepada Elia, dan di dalam Elia ya, Elia berdoa ya. Puji Tuhan. Elia tidak berdoa di dalam perasaannya sendiri ya, di dalam pemikirannya sendiri, maksudnya sendiri atau perasaan hatinya sendiri. Ya, yang muncul dari
rangsangan ya, dari terangsang karena situasi tertentu lalu dia berdoa minta. Enggak demikian, saudari. Ya, dengan tujuan untuk mencapai tujuannya sendiri. Bukan demikian. Tetapi dia berdoa di dalam doa yang diberikan ya oleh Allah untuk menggenapkan kehendaknya. Jadi dia berdoa di dalam doa yang diberikan Roh Kudus di dalam roh kita. Amen. Dan kita utarakan itu, kita doakan kembali bagi penggenapan kehendak Tuhan. Saudari, inilah hal yang manis ya. Jadi inilah doa, berdoa di dalam doa. Jadi doa yang sejati adalah doa dua lapis dari Allah dan manusia. Ini berkaitan dengan perkara perbauran ya, perbauran roh Allah dan roh manusia. Ini ya, saudari ya. Amen. Maka doa yang lahir dari perbauran Allah dan manusia ini sepenuhnya berasal dari prakarsa Allah. Nih, prakarsa Allah. Dan digerakkan oleh Allah. Allah berdoa di dalam manusia dan manusia juga berdoa di dalam Allah. Puji Tuhan, saudari, sebelum kita bicara mengenai ministry atau pelayanan firman, kita perlu ya berlatih di dalam bagian ini dahulu. Berdoa di dalam doa. Maka selanjutnya kita dapat melihat, saudari ya, doa dari pribadi dua lapis ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia yang memiliki perasaan yang sama dengan kita. Dan dia berdoa di dalam doa supaya hujan tidak turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, bahasa Yunaninya berdoa di dalam doa berarti dia menggunakan doa untuk berdoa. Atau dia berdoa di dalam doa. Ini adalah ungkapan yang sangat khas, saudara ya, di dalam Alkitab. Ingat bahwa ini adalah yang dimaksud dengan doa dari pribadi dua lapis. Men, ketika Elia berdoa, dia berdoa dengan suatu doa. Atau dapat dikatakan berdoa di dalam suatu doa. Dengan kata lain, dia berdoa dengan doa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dirinya. Karena itu doa Elia dapat dikatakan sebagai Allah yang di dalam Elia sedang berdoa kepada diri Allah atau dirinya sendiri. Puji Tuhan ya. Saudara Andrew Murray pernah berkata bahwa doa yang sejati adalah Kristus yang tinggal di dalam kita, berdoa kepada Kristus yang duduk di atas tahta. Kalimat ini terdengar sangat istimewa, seolah-olah Kristus sedang berdoa kepada Kristus sendiri. Akan tapi benar-benar demikian dalam pengalaman kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudari, dalam hari yang ketiga membahas mengenai doa yang paling tinggi adalah doa otoritas. Nah, kita perlu belajar doa otoritas ya, adalah doa yang mengikat dan melepaskan. Mari, di dalam Matius 18:18 mengatakan, sesungguhnya aku beritahu kamu apapun yang kamu ikat di bumi tentu telah diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi tentu telah dilepaskan di surga. Maka saudari di Alkitab ya kita dapat melihat ada doa yang paling tinggi, yang paling rohani adalah doa otoritas. Ini menggunakan otoritas, mengikat di bumi ya apa yang telah terikat di surga, melepaskan yang telah di bumi ya juga yang telah dilepaskan di surga. Jadi saudari ada berbagai macam doa ya, ada doa pujian, doa ucapan syukur, doa permohonan, doa ratapan. Tetapi sedikit yang masih mengetahui masih ada doa otoritas. Jadi doa otoritas adalah doa yang memerintah. Jika kita ingin menjadi seorang pendoa, kita harus belajar doa otoritas. Dan doa semacam ini adalah doa yang digambarkan Tuhan dalam Matius 18:18 ya. Saudari, apa yang kamu ikat di bumi tentu telah diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi tentu telah dilepaskan di surga. Kemudian ayat 19, saudari ya, 18 sekarang 19. Ayat 19 mengatakan, sesungguhnya aku beritahu kamu lagi, jika dua orang di antara kamu di bumi dalam harmoni mengenai apa saja yang mereka minta, Bapakku yang di surga-surga akan mengabulkan mereka. Nah, saudara, ini ada satu jenis doa sebagai doa yang mengikat, atau satu jenis doa disebut doa melepaskan ya. Jadi doa yang mengikat dan melepaskannya adalah doa otoritas. Dan doa yang paling memiliki otoritas adalah 2 atau 3 orang meminta dalam nama Tuhan. Amen. Saudara, kita perlu perhatikan bagian ini ya.
Jadi doa otoritas adalah surga memerintah di bumi, yaitu menggunakan otoritas surgawi di bumi. Kita semua adalah orang-orang yang berasal dari surga, sehingga kita memiliki otoritas surgawi. Hanya saja pada masa sekarang kita sedang tinggal untuk sementara sebagai pendatang di bumi ini. Jadi saudara-saudari, belajar doa otoritas adalah doa yang mengikat dan melepaskan. Karena tubuh berbagian dalam otoritas kepala, maka Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa apapun yang mereka ikat di bumi telah diikat di surga, dan apapun yang mereka lepaskan di bumi telah dilepaskan di surga. Ketika kita berdoa dengan otoritas tubuh, apapun yang kita lepaskan di bumi adalah telah dilepaskan di surga. Dan apapun yang kita ikat di bumi adalah telah diikat di surga. Karena tubuh adalah satu dengan kepala yang ada di surga, tubuh memiliki otoritas untuk mengikat atau melepaskan apa yang telah diikat atau dilepaskan di surga. Amin. Mari kita lanjut, saudari, di dalam hari yang keempat. Membahas mengenai bahwa doa otoritas adalah doa dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24, ya. Bahwa ini adalah iman, percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Nah, kita belajar berbicaranya kepada gunung. Amen. Nah, mari saudari ya, kita melihat bagian ini. Di dalam Markus pasal 11 ayat 14, 21 sampai 22 ya, di sana dikatakan Yesus berkata kepada pohon itu, ya, tidak ada lagi orang makan buah darimu. Kemudian ayat 21, Petrus teringat dan berkata kepadanya, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Ini saudari ya, ada korelasinya di sini. Kemudian di dalam ayat 22, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, percayalah kepada Allah. Amin. Maka saudari, amin, kita seharusnya di dalam doa otoritas ini kita percaya bahwa kita telah menerima, bukan akan, ya. Jadi pengharapan kita adalah menantikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Padahal iman adalah melihat sesuatu itu telah tergenapkan. Maka saudari perlu diperhatikan bahwa iman bukan hanya percaya bahwa Allah dapat atau bersedia, tetapi percaya bahwa Allah telah melakukannya. Amin. Ya. Maka kita perlu belajar berkata kepada gunung ini, saudari ya, di dalam ayat 23. Ya, dikatakan, sesungguhnya aku beritahu kamu, siapa yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, maka hal ini akan terjadi baginya. Ayat 24, segala sesuatu yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan mendapatnya. Jadi, saudari ya, doa otoritas bukan meminta Allah melakukan sesuatu, tetapi kita menggunakan otoritas Allah. Mengambil otoritas Allah untuk menangani masalah, menyingkirkan hal-hal yang harus disingkirkan. Amin ya. Dengan doa ini, saudari ya, kita percaya Allah telah. Amin. Maka setiap pemenang belajar berdoa demikian ya, doa otoritas. Harus belajar bagaimana berbicara pada gunung ini. Ya. Boleh dilambangkan sebagai masalah, sesuatu hal yang besar ya, tetapi berkata kepada gunung ini dengan otoritas Allah. Amin. Percaya bahwa Allah sudah melakukannya. Amin. Maka kita perlu melihat, saudari ya, bahwa setiap pemenang harus belajar bagaimana berbicara kepada gunung. Kita memiliki banyak kelemahan seperti sifat pemarah, pikiran yang najis, penyakit jasmani, dan lainnya. Jika kita hanya memohon kepada Allah mengenai hal-hal itu, tampaknya tidak mudah memperoleh hasil. Namun jika kita menggunakan otoritas Allah dan berkata kepada gunung ini, gunung itu akan segera lari. Apakah yang dimaksud dengan gunung di sini? Gunung adalah kesulitan yang menghadang di depanmu. Gunung adalah segala sesuatu yang menghalangi engkau, sehingga jalanmu tidak dapat dilalui. Jika engkau berhadapan dengan gunung, apa yang harus engkau lakukan? Banyak orang ketika menghadapi gunung dalam hayat atau dalam pekerjaannya,
Dia pergi berdoa kepada Allah dan memohon agar dia memindahkan gunung itu. Tetapi Allah akan berkata kepadamu, kamu sendiri berbicaralah kepada gunung itu. Asalkan engkau memerintahkan gunung itu dengan berkata, pindahlah dari tempat ini dan tercampaklah ke dalam laut. Itu sudah cukup. Memohon kepada Allah agar memindahkan gunung dan memerintahkan gunung itu untuk berpindah adalah dua hal yang sangat berbeda. Datang kepada Allah dan memohon agar dia bertindak adalah satu hal. Sedangkan secara langsung memerintahkan gunung itu untuk berpindah adalah hal yang lain. Doa otoritas adalah ketika engkau berkata kepada apapun yang menghalangimu, enyahlah dariku. Kamu berkata kepada sifat pemarahmu, enyahlah dariku. Kamu berkata kepada penyakitmu, enyahlah dariku. Aku mengandalkan hayat kebangkitan Tuhan. Aku akan tetap bangkit berdiri. Hal ini bukan berbicara kepada Allah, melainkan langsung berkata kepada gunung itu, pindahlah dari tempat ini dan tercampaklah ke dalam laut. Inilah adalah yang dimaksud dengan doa otoritas. Nah, jadi kita lanjutkan. Inilah satu contoh tentang tugas pelayanan firman. Sekali lagi, saudari ya, perlu membahas doa dulu dan kita perlu berdoa ya, tekun berdoa dahulu ya, baru kita melayani ya tugas pelayanan firman. Mari di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 dikatakan, tetapi kami akan terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Nah, saudari, ini ayat penting ya, di pas sepanjang berita ini yang mengendalikan ya. Perlu bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Dan ini bukan dua hal yang terpisah, tetapi adalah satu ya. Amen. Inilah yang dilakukan para rasul. Puji Tuhan ya. Para rasul bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Ini bukan dua hal yang terpisah, tapi adalah satu kesatuan. Doa dan firman. Nah, seperti yang dikatakan Efesus 3:17, saudara ya. Jadi Efesus 3:16 terlebih dahulu dibacakan, kiranya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuat kuasa melalui rohnya ke dalam manusia batinnya. 17 katakan agar Kristus berumah di dalam hatimu melalui iman. Jadi ketika Kristus menyebar dalam hati kita, jadi dia menjadi persona kita, apa adanya kita. Ya, kita perlu mengikuti teladan Rasul Paulus untuk menerima wahyu di dalam roh dan menguatkan kita ke dalam manusia batiniah. Ya, sehingga hasilnya adalah mempersilakan Kristus berumah di dalam hati kita. Amin. Hari yang keenam membahas bahwa Kristus yang berumah membuat kita dipenuhi dengan perkataan Kristus. Ketika Kristus berumah ya, membuat kita dipenuhi oleh dirinya, maka kita baru menjadi orang yang berbicara bagi Kristus. Maka sebenarnya bukan kita yang berbicara semau diri kita sendiri, tetapi justru Kristus yang berumah di dalam kita, Kristus di dalam kita, Kristus inilah yang berbicara. Amen. Bagi Kristus. Manis, saudara-saudari. Amen. Ya, mari kita melihat dalam Efesus pasal 3:17 dikatakan agar Kristus berumah di dalam hatimu melalui iman ya. Agar kamu berkekuatan penuh memahami bersama semua orang kudus apakah lebar, kepanjangan dan ketinggian itu. Ayat 19 ya. Supaya kamu dipenuhi menjadi seluruh kepenuhan Allah. Amin. Maka saudari, Kristus berumah di dalam hati kita adalah Kristus yang tidak terbatas, dia tidak terduga. Nah, ketika dia berumah di dalam hati kita, kita akan memahami bersama semua orang kudus, ya, lebar, panjang, tinggi, ya, dimensi Kristus, ya, dimensi yang tidak terduga. Dan inilah kehidupan gereja yang sejati adalah hasil dari Kristus yang tidak terbatas itu, yang tidak terukur dan tidak terduga itu, saudara ya, dia berumah di dalam hati kita masing-masing. Amen. Selanjutnya, saudara ya, menjadi orang yang berbicara bagi Kristus. Di dalam Efesus 3:5 dikatakan misteri ini sekarang diwahyukan dalam roh kepada para rasul dan para penutur sabdanya yang kudus. Nah, maka saudara, semakin Kristus berkembang di dalam kita,
Semakin dia menetap dan berumah di dalam kita, maka hasilnya kita bukan hanya menerima wahyu, tetapi juga dipenuhi oleh Kristus. Maka kemanapun kita pergi, kita menjadi rasul, yaitu orang-orang yang diutus dan juga menjadi nabi atau penutur sabda yang berbicara bagi Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, inilah kehidupan gereja yang tersusun dari orang-orang yang mengikuti teladan Rasul Paulus. Maka kita perlu menerima wahyu ya, perlu diwahyukan di dalam roh kita agar kita dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Nah, tujuannya saudara adalah Kristus berumah di dalam hati kita. Setelah kita dikuatkan, dia berumah, ya, berhuni. Seluruh bagian dari diri kita adalah tempat Kristus berumah. Sehingga akhirnya kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Maka dengan demikian saudara ya, kita semua adalah rasul, yaitu adalah orang-orang yang diutus, juga adalah penutur sabda, yaitu orang-orang yang berbicara bagi Kristus. Puji Tuhan ya. Nah, sebagai penutup, saudari, kita perlu menjadi pendoa dan orang yang berbicara bagi Allah. Men, kita perlu belajar menjadi pendoa, yaitu belajar doa yang sejati dan doa otoritas. Puji Tuhan ya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang berbicara bagi Kristus. Ya, mau menjadi orang yang berbicara bagi Kristus, maka Kristus perlu berumah di dalam hati kita. Seluruh pelosok diri kita, semua bagiannya adalah tempat Kristus berhuni. Dengan demikian, ya kita dipenuhi menjadi kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, saudari, mari kita bersama-sama menjadi pendoa dan orang yang berbicara bagi Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.